Assalamualaikum sahabat Saur Sepuh, apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu, juga semoga kalian selalu ada dalam lindungannya. Di video kali ini admin akan membahas suatu cerita legenda dan misteri yang ada di Gunung Lawu. Mungkin di antara kalian sudah tidak asing mendengar nama gunung ini, atau bahkan mungkin ada di antara kalian sudah pernah mendaki gunung ini. Sebelum admin membahas lebih jauh tentang cerita misteri dan legenda yang ada di Gunung Lawu ini, ada baiknya kalian tekan tombol like, subscribe, juga jangan lupa komentar positif agar admin tambah semangat membahas dan mengulas cerita misteri dan legenda yang ada di sekitar kita. Mendengar kata Gunung Lawu, mungkin sebagian kalian akan teringat dengan nama Alfi Kurniawan yang pernah viral di tahun 2019 lalu. Alfi Kurniawan merupakan seorang pendaki asal Magelang yang hilang di Gunung Lawu pada tahun 2019 lalu, dan beritanya cukup menggemparkan di jagat sosmed kala itu. Bahkan dikatakan jasad Alfi Kurniawan belum ditemukan hingga saat ini. Ya, memang Gunung Lawu ini telah memakan cukup banyak korban para pendaki. Maka, tak heran jika Gunung Lawu dinobatkan menjadi salah satu gunung terangker yang ada di Indonesia. Cerita mistis Gunung Lawu merupakan salah satu cerita horor yang biasanya dipercaya oleh masyarakat. Gunung Lawu terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Gunung Lawu juga memiliki panorama indah yang bisa dinikmati oleh para pendaki. Gunung Lawu menjadi tempat pendakian yang cukup sering dikunjungi oleh para pendaki untuk menaklukkan puncak tertingginya di ketinggian 3.265 meter di atas permukaan laut. Selain sebagai objek wisata pendakian, Gunung Lawu juga dikenal memiliki cerita mistis yang menarik untuk disimak. Masyarakat yang berada di sekitar Gunung Lawu percaya bahwa konon kerap terjadi hal-hal mistis di luar nalar yang sering dialami oleh masyarakat dan para pendaki gunung tersebut. Cerita mistis Gunung Lawu diawali dengan adanya legenda yang cukup terkenal di kalangan masyarakat di kaki Gunung Lawu. Selain memiliki pemandangan alam yang menakjubkan, masyarakat percaya bahwa Gunung Lawu merupakan sebuah kutukan dari Prabu Brawijaya kelima, raja terakhir Kerajaan Majapahit. Melansir dari laman Salsa Wisata, Gunung Lawu memiliki 3 puncak yaitu Hargo Dalem, Hargo Dumiling, dan Hargo Dumilah. Ketiga puncak ini diyakini oleh masyarakat sekitar dijaga oleh 2 makhluk gaib yang bernama Dipa Menggala dan Wangsa Menggala. Dalam kisah yang diceritakan oleh masyarakat secara turun-menurun, ada cerita mistis Gunung Lawu mengenai kedua penjaga ini yang awalnya manusia biasa dan menemani Prabu Brawijaya kelima mengasingkan diri. Kemudian diangkat menjadi penguasa dan patih yang membawahi semua makhluk gaib yang ada di Gunung Lawu. Setelah menjadi penguasa di Gunung Lawu, Dipa Menggala bergelar Sunan Gunung Lawu dan patihnya Wangsa Menggala bergelar Kiai Jalak. Ketiga puncak Gunung Lawu dianggap tempat yang sakral, terutama puncak Hargo Dalem yang merupakan tempat menghilangnya Prabu Brawijaya V. Selain memiliki legenda atau asal-usul yang luar biasa, Gunung Lawu memiliki cerita mistis yang membuat merinding dan banyak beredar di kalangan masyarakat dan para pendaki. Admin telah merangkum 5 misteri Gunung Lawu, di antaranya 1. Misteri Pasar Setan. Pasar setan dipercaya keberadaannya di berbagai gunung di Indonesia. Salah satu pasar setan yang paling terkenal berada di Gunung Lawu. Pasar setan adalah pasar gaib yang menjadi tempat transaksi jual beli layaknya pasar yang umum ditemukan di dunia manusia. Namun, pasar setan ini dikunjungi oleh makhluk-makhluk gaib yang menghuni gunung tersebut. Barang-barang yang diperjualbelikan berupa benda-benda alam seperti tanah, batu, dan dedaunan. Pasar setan di Gunung Lawu dikenal dengan nama Pasar Dieng, yang konon terletak di pos 5 pada jalur pendakian Ceto. Beberapa orang mengaku bisa mendengar keramaian pasar tersebut, bahkan melihat penampakannya. Maka dari itu, para pendaki diimbau untuk tidak melakukan transaksi apapun jika kebetulan melihat pasar setan.
Mitos lainnya menyebutkan bahwa pendaki disarankan melempar uang koin jika merasa ada yang memanggil dari pasar setan. Meski begitu, kemunculan pasar setan secara kasat mata belum pernah terbukti kebenarannya. Kisah tentang pasar setan cukup terkenal hingga diangkat menjadi film berjudul Pasar Setan yang tayang di bioskop pada Februari tahun 2024. 2. Mitos Sendang Derajat. Di Gunung Lawu, terdapat sumber mata air alami yang dikenal dengan nama Sendang Derajat. Sumber mata air ini sering dimanfaatkan oleh para pendaki dan masyarakat setempat untuk melepas dahaga. Namun, sebenarnya Sendang Derajat dianggap keramat dan dipercaya memiliki kekuatan mistis. Masyarakat setempat meyakini bahwa air dari Sendang Derajat memiliki khasiat misterius yang bisa membuat wajah tampak awet muda. Selain itu, jika seseorang memiliki niat baik, urusannya akan dipermudah dan dilancarkan. Sebaliknya, jika memendam niat buruk, seseorang bisa tertimpa musibah sepulangnya dari Sendang Derajat. Karena itu, para pendaki diimbau berhati-hati dalam perkataan maupun perbuatan selama berada di Gunung Lawu. Meski begitu, belum ada bukti konkret yang memperkuat kebenaran dari mitos ini, sehingga kepercayaannya dikembalikan kepada masing-masing individu. 3. Jumlah pendaki harus genap. Di Gunung Lawu, terdapat sebuah kepercayaan tidak tertulis mengenai jumlah pendaki yang harus dipatuhi untuk menghindari kejadian aneh. Kelompok pendaki yang menyusuri Gunung Lawu dianjurkan berjumlah genap, seperti 2, 4, 6, atau 8 orang, dan seterusnya. Jika kelompok pendaki berjumlah ganjil, diyakini bahwa makhluk halus akan ikut menemani untuk menggenapi jumlah rombongan tersebut. Meskipun hanya sebatas rumor yang berkembang di masyarakat, banyak yang mempercayai dan mematuhi aturan tersebut. Kepercayaan semacam ini bukanlah hal baru. Beberapa gunung di Indonesia, seperti Gunung Slamet di Jawa Tengah dan Gunung Arjuno di Jawa Timur, juga memiliki larangan serupa. 4. Gunung Lawu bisa mendengar. Dipercaya bahwa Gunung Lawu dapat mendengar setiap perkataan yang terlontar dari para pendaki. Gunung ini diyakini memiliki nyawa seperti makhluk hidup. Jika ada perkataan yang tidak sopan, perilaku tersebut akan dibalas dengan kejadian buruk yang tak terduga. Oleh karena itu, sangat penting bagi pendaki untuk menjaga tata krama dan menghormati setiap jengkal dari Gunung Lawu, termasuk para penghuni gaibnya. Mitos ini sering dikaitkan dengan hilangnya beberapa pendaki di Gunung Lawu. Konon, mereka yang tak pernah ditemukan telah mengalami musibah setelah menyinggung alam Gunung Lawu. Namun, belum ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa hilangnya para pendaki tersebut merupakan balasan dari alam atas perilaku mereka. 5. Misteri dan mitos burung jelmaan Kiai Jalak. Penduduk setempat percaya bahwa ada sosok gaib yang mendiami Gunung Lawu bernama Kiai Jalak. Kiai Jalak merupakan jelmaan dari Wangsa Menggala, makhluk mitos dalam legenda yang ditugaskan untuk menjaga Prabu Brawijaya V. Konon, Kiai Jalak menjelma menjadi seekor burung di Gunung Lawu. Menurut kepercayaan yang beredar, burung ini akan menampakkan diri apabila pendaki Gunung Lawu berkelakuan baik. Burung Kiai Jalak juga acap kali membantu para pendaki yang tersesat. Dengan mengikuti burung tersebut, Anda akan dibantu untuk menemukan jalan utama. Salah satu pendaki yang pernah ke Gunung Lawu mengaku pernah dituntun oleh burung Kiai Jalak selama perjalanan, menurut liputan6.com. Namun, kisah ini hanya dipercaya sebagai mitos yang belum terbukti kebenarannya. Terlepas dari mitosnya, Gunung Lawu merupakan gunung yang wajib kalian kunjungi bagi kalian para pendaki, karena terdapat tempat populer untuk tujuan wisata alam dan sejarah. Ada 3 lokasi populer untuk tempat wisata di kawasan Gunung Lawu, yaitu Tawangmangu, Cemoro Sewu, dan Sarangan. Ada juga wisata bersejarah yaitu Candi Sukuh dan Candi Ceto di sisi barat.
Kedua komplek percandian berasal dari masa akhir Majapahit. Nah, itulah 5 misteri dan larangan yang harus kamu patuhi ketika berniat ingin berkunjung mendaki di Gunung Lawu ini. Sekian dulu video dari admin. Kurang lebihnya admin minta maaf dan sampai jumpa di video admin selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.